Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Ikhwati fid din, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang penuh barakah ini kita dipertemukan dalam tausiah singkat kita sembari menunggu masuknya waktu Isya. Insyaallah dengan izin Allah pada malam ini kami ingin menyampaikan sebuah tema yang singkat, yaitu 3 perkara yang menyelamatkan dan 3 perkara yang membinasakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, dan menjadikannya timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, para pemirsa, sahabat EBI dimanapun berada, tentu setiap kita, terutama hamba Allah yang beriman, pasti menginginkan keselamatan dunia maupun akhirat. Dan agama yang mulia ini, yaitu Islam, telah menjelaskan secara terang benderang jalan-jalan keselamatan. Namun Islam juga memperingatkan kita dari perkara-perkara yang membinasakan kita. Ya. Adapun jalan keselamatan dan perkara-perkara yang membinasakan kita disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat wa thalathun kaffarat wa thalathun raf'un lid-darajat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang menyelamatkan kita. Ada 3 perkara yang membinasakan. Ada 3 perkara yang menghapus dosa, dan ada 3 perkara yang mengangkat derajat kita. Adapun 3 perkara yang menyelamatkan kita, maka yang pertama, taqwallahi fis sirri wal alan, yaitu bertakwa kepada Allah, baik ketika sendiri, ketika sunyi, maupun ketika berada di keramaian orang. Inilah kunci keselamatan yang pertama, atau perkara pertama yang menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, adalah takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa syaitan, iblis laknatullah alaih, dan para pembantunya telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Ya. Agar kita tidak tersesat dan tidak mudah diperdaya oleh syaitan, maka kita harus punya perisai yang kuat, punya perisai yang kokoh. Dan salah satu perisai yang kokoh, ya, agar tidak tergoda, tidak terjerumus, ya, tidak disesatkan oleh syaitan, adalah takut kepada Allah Jalla wa'ala.
Maka takwa, kata ulama, maknanya al-khawfu bil jalil. Ya, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang dilandasi dengan kecintaan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, dengan rasa takut ini kita senantiasa memperbaiki iman kita kepada Allah. Ya. Kita murnikan tauhid iman kita kepada Allah. Kemudian kita beramal dengan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makna yang keempatnya adalah mempersiapkan bekal untuk kehidupan di hari akhir. Inilah makna takwa, ya. Dan takwa itu harus senantiasa tertanam dalam hati kita setiap mukmin, ya, kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sayangnya hari ini banyak hamba Allah yang hanya bertakwa kepada Allah ketika dilihat orang banyak, ketika berada di keramaian, tetapi ketika dia sendiri, dia justru berbalik bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Perkara kedua yang menyelamatkan adalah, ya, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, al-adlu fil ghadabi war ridha, ya, berbuat adil, berkata benar, berkata jujur, ya, baik dalam keadaan kita ridha kepada seseorang maupun dalam keadaan kita marah, ya. Maka hadis ini ditujukan pertama kepada para pemimpin untuk selalu berbuat adil kepada rakyatnya dalam kondisi apapun, baik dia ridha maupun dia sedang marah, sedang gundah gulana, sedang banyak menghadapi masalah, tetap dia harus berbuat adil, ya. Begitu juga seorang hakim yang sedang mengadili sebuah perkara, dia harus berbuat adil. Jangan sampai rasa adilnya itu, ya, terabaikan, tergadaikan, mohon maaf, mungkin dengan uang, dengan harta dan sebagainya. Begitu juga orang tua, dia harus berbuat adil kepada anak-anaknya, ya. Jangan sampai kasih sayang lebih besar kepada salah seorang di antara mereka, ya. Ini perlu menjadi perhatian bersama, karena banyak di antara orang tua, ya, yang tidak adil memperlakukan anak-anak mereka. Begitu juga seorang guru, seorang pendidik harus berbuat adil kepada anak didiknya, ya. Baik dalam keadaan kita ridho kepada dia maupun kita sedang marah, kita harus selalu berbuat adil, ya. Kemudian yang ketiga di antara perkara yang menyelamatkan ikhwati fiddin adalah wal qasdu fil ghina wal faqr, ya, bersikap pertengahan, ya, bersikap moderat, bersikap sederhana, baik dalam keadaan kita kaya maupun kita dalam keadaan miskin, ya. Ketika kita, ya, diuji dengan kemiskinan, maka jangan sampai kita, ya, menjadi orang yang sangat kikir. Jangan sampai kita dengan kefakiran, ya, yang kita rasakan itu kita melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rezeki, ya, dari jalan yang Allah haramkan, dari jalan yang Allah murkai. Dan ketika kita diuji dengan kekayaan, jangan sampai kita melampaui batas. Jangan sampai kita berpoya-poya, ya, yang menyebabkan kemurkaan Allahu Jalla wa'ala, ya. Tetapi bersikaplah pertengahan, ya. Ketika Anda diuji dengan kefakiran, maka bersabarlah. Kuatkan kesabaran, ikat kesabaran itu dengan salat. Jamaah sekalian rahmati Allah Jalla wa'ala. Dan ketika Anda diuji dengan harta benda yang berlimpah, dengan jabatan, dengan anak-anak, dengan keluarga, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan kita. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, para pemirsa yang dimuliakan Allah, adalah perkara-perkara yang membinasakan kita. Di samping perkara yang menyelamatkan kita, juga ada perkara yang membinasakan. Ini yang harus kita waspadai.
agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka atau merugi. Yang pertama, kata Nabi, syuhun muta'. Perkara yang membinasakan yang pertama adalah syuh, bakhil yang ditaati. Bakhil, ya. Jangan sampai kita menjadi orang bakhil, ya. Ketika kita diberikan harta oleh Allah, maka keluarkan hak fakir miskin, keluarkan hak anak-anak yatim, keluarkan hak orang-orang lemah di antara kita. Ya. Jangan sampai kita bakhil dengan harta yang menjadi titipan Allah kepada kita. Sungguh orang yang bakhil, enggan mengeluarkan hartanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan harta itu di lehernya di hari kiamat sebagai bentuk penghinaan atas kekikirannya ketika hidup di dunia. Kemudian yang kedua yang membinasakan adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Apapun keinginan nafsunya dia selalu ikut. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika nafsunya membisikkan dia untuk melihat yang haram, maka dia lihat yang haram. Ketika nafsunya membisikkan dia untuk berbuat zalim, dia berbuat zalim. Ya. Ketika nafsunya membisikkan dia untuk dia bermaksiat kepada Allah, dia bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu adalah perkara yang sangat berbahaya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kata Allah, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas, melanggar batasan Allah, dan dia mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Tapi lihat sebaliknya, saudara. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Namun barang siapa yang takut hari berjumpa dengan Tuhannya, takut akan keagungan Allah Jalla wa'ala, lalu dia menahan hawa nafsunya, mengekang syahwatnya, maka surga tempat kembalinya, kata Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang rahmati Allah, yang membinasakan adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, yaitu kekaguman yang berlebihan terhadap diri sendiri, membanggakan dirinya, membanggakan ilmunya, membanggakan amalnya, membanggakan jabatannya, membanggakan hartanya, membanggakan kecerdasannya. Ini semuanya adalah perkara yang akan membinasakan. Ketahuilah, apapun yang kita miliki, saudaraku, adalah titipan Allah. Apa yang perlu kita banggakan? Semuanya titipan. Sekaya apapun Anda hari ini, hanyalah titipan. Sepintar dan secerdas apapun kita hari ini, hanyalah titipan, saudara. Jadi, ketika sang pemilik kekayaan itu mengambilnya kembali, maka kita ridho atau tidak, siap atau tidak, kita harus kembalikan. Termasuk ruh kita, termasuk nafas kita, adalah titipan Allah Jalla wa'ala. Karena itu, kaum muslimin rahmati Allah, jangan pernah kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki, apalagi sampai menjadikan kita orang-orang yang sombong, yang takabur. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga yang singkat ini dapat memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa beramal, memperbanyak amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hambanya yang taat, menjadikan kita hambanya yang istiqamah. Insyaallah kelanjutan hadis ini akan kita bahas pada kesempatan yang lain, insyaallah, karena waktu Isya sudah masuk dan azan sudah dikumandangkan. Insyaallah kita akan berjumpa lagi mungkin pada majelis yang lain, pada edisi yang kedua atau bagian yang kedua dari materi yang sama. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.